Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama kembali. Masih ibadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Hari ini Jumat Agung, kita akan memperingati pengorbanan Yesus yang begitu mulia. Kita akan sama-sama menyatakan syukur kita karena Tuhan sudah menghapus dosa kita, sudah menyucikan dan menebus kita, dan kita beroleh keselamatan. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup
satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Saat kini kami jemaat-Mu berkumpul di rumah masing-masing. Kiranya Engkau melawat setiap rumah kami Tuhan. Engkau melawat setiap keluarga yang sedang beribadah saat ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk peribadahan ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan melalui setiap peribadahan ini Tuhan. Setiap puji-pujian kami dengan rasa syukur dan hormat kami. Sebagai tanda syukur kami, tanda kasih kami. Kau berkati kami Tuhan. Lawat kami melalui puji-pujian, melalui setiap firman Tuhan yang akan disampaikan ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja di tiap hati kami, di tiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka peribadahan ini. Amin. Kita mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Dan darahnya sangat berkuasa. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 244. Ada kuasa dalam darahnya. saudara-saudari semua, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dikumpulkan melalui keluarga-keluarga, lalu nanti bisa ditransfer kepada bendahara dengan rekening Bank Niaga nomor 760 953 551 500 atas nama Moses Anggara. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, anugerah, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan buat kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persembahan ini, Bapa. Dan kiranya ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi nomor NKI nomor 48, Yesus mencurah darahnya. Tercurah darah Tuhanku,
bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kita bisa melihat dengan iman melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny Roring. Mari kita akan mendengarkan, merenungkan, dan nantinya kita akan melakukan firman Tuhan ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kasih Tuhan, terlalu mahal darah-Mu, terlalu besar pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya tercurah bagi aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini dalam perayaan Jumat Agung ini ya Tuhan, kami mau belajarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami, pikiran kami, hati kami hanya terfokus pada Tuhan saja. Tolong juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, agar firman ini sungguh-sungguh jatuh di tanah yang subur,
sehingga bisa menjadi berkat bagi kami dan juga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami memulainya dengan permohonan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami mencerahkan waktu kami firman Tuhan ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Waluyo dan juga tim pelayanan di Gereja Kemah Injil Agape ini atas kesempatan yang saya diberikan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Pada saat ini saya mengambil tema yang berjudul Sudah Selesai. Itu terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Tapi saya akan membacakan buat kita semua mulai dari pas awal ayatnya yang ke-28. Jadi satu perikop, judulnya Yesus mati. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya ulangi di ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Dua kata yang sangat penting yang harusnya kita ketahui. Kenapa? Karena dua kata ini adalah kata terakhir, pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Dia mati. Kebanyakan orang ya, kalau ada keluarganya, apalagi orang tuanya yang meninggal, biasanya itu orang-orang tanya, apa kata terakhir dari orang tuamu? Apa kata terakhir dari bapamu? Apa kata terakhir dari ibumu? Ya. Nah, artinya apa Bapak? Itu sangat penting. Kata, kalimat yang terakhir sebelum orang itu meninggal. Apalagi ini yang berkata adalah Tuhan kita sendiri. Tuhan kita, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sebelum Dia mati ada pesan yang singkat tapi penuh makna. Sudah selesai. Kata sudah selesai ini yang menarik adalah hanya tertulis di dalam Injil Yohanes saja. Ketiga Injil yang lain itu tidak ada. Dalam Matius, Markus, dan Lukas tidak tertulis. Ya. Tidak tertulis. Hanya Yohanes. Dan Yohanes sendiri di dalam suratnya tidak menjelaskan apa arti pesan terakhir Tuhan Yesus itu. Tidak ada. Kalau kita melihat perikop selanjutnya, ya, Yohanes bercerita setelah Tuhan Yesus mati. Secara fisiknya itu diapakan, dibawa kemana setelah turun dari kayu salib. Tidak menjelaskan sama sekali tentang arti kata sudah selesai. Padahal itu adalah dua kata penting, karena itu adalah dua kata pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau kita melihat ya dua kata ini, kita secara tata bahasa sudah selesai biasanya itu ditaruh ya untuk sebagai keterangan dari kata sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya misalnya saya sudah selesai bekerja, atau bangunan itu sudah selesai dikerjakan. Ya. Jadi kalau kita merujuk pada tata bahasa tentang kedua kata itu sudah selesai, itu penempatannya di situ. Artinya dia adalah kalimat keterangan, penjelasan pada
suatu kata sebelumnya yang sudah dilakukan oleh seseorang. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin menyatakan sesuatu perbuatan yang telah dia lakukan. Yang sudah dia lakukan sehingga pada akhirnya sebelum dia mati, dia katakan sudah selesai. Yang menjadi pertanyaan kita, pekerjaan yang mana? Pekerjaan yang mana? Nah, ini yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Supaya kita tahu makna yang sebenarnya dari dua kata itu sudah selesai, kita kembali dulu. Kita kembali pada rencana Allah ya, melalui misinya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita lihat di dalam Yesaya, saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 8. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggunginya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Dari Yesaya 53 ini, kita bisa melihat ini loh tujuan Allah. Melalui misinya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Tapi sebelumnya kita, sebenarnya kalau kita lihat ya, janji tentang kedatangan Mesias itu sudah ada di Yesaya 7 ayat 14. Bahwa akan datang Immanuel itu, yaitu melalui perawan muda. Itu di Yesaya 7 ayat 14. Kenapa? Kita harus tahu latar belakang apa, kenapa tiba-tiba Allah membuat janji untuk kedatangan Immanuel itu. Yaitu yang kita tahu di dalam Matius adalah Tuhan Yesus. Untuk apa? Dari latar belakangnya, kita melihat di Yesaya 1, ternyata bangsa Israel pada zaman Yesaya telah murtad kepada Allah. Murtad kepada Allah dan sudah tidak berharapkan Allah lagi. Sudah tidak mengharapkan Allah. Sehingga Tuhan Allah, jadi kalau kita ambil benang merahnya ya, tuh dengan kemurtadan bangsa Israel, pada pasal 7 ayat Allah menjanjikan akan kedatangan Tuhan Yesus, Immanuel itu, dan tujuannya itu ada di Yesaya 53 ini. Kalau kita lihat Yesaya 53, kita bisa melihat bagaimana apa sih rencana Tuhan ya, melalui misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Allah ingin memperlihatkan bahwa Dia mengasihi umatnya. Dia menginginkan agar kita sebagai umatnya itu kembali kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus semuanya, pelanggaran kita, penyakit kita. Dia katakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bahkan dikatakan kutuknya juga harusnya untuk kita, Dia yang tanggung. Tuhan sendiri yang tanggung.
Artinya salib itu, kata sudah selesai itu menyelesaikan semua pekerjaan yang Tuhan Yesus, yang tujuan Allah, ya, tujuan Allah itu sudah selesai. Kalau kita lihat dari versi Alkitabnya, bahasa terjemahan Alkitabnya ada beberapa versi mengatakan kata sudah selesai itu selain kata artinya sudah selesai, dikatakan juga sempurna, sudah tercapai. Artinya apa, saudara-saudara? Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sudah benar-benar sempurna. Sudah sangat sempurna, tidak ada kurangnya lagi. Sudah sangat sempurna. Tujuan Allah sesuai dengan Yesaya 53 itu sudah tercapai. Melalui salib. Semuanya sudah Tuhan selesaikan. Sudah tercapai. Dan sangat-sangat sempurna. Melalui salib juga kita bisa melihat bagaimana ya Tuhan Yesus di akhir-akhir ya, di akhir-akhir hidupnya ya, apa yang terjadi, saudara? Ya. Apa sih yang Tuhan Yesus tidak lakukan untuk kita? Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Ya. Kadang sesama kita dihina, dan itu Tuhan juga udah alami. Kita difitnah, Tuhan sudah alami juga. Kita mengingat bagaimana orang terdekatnya sendiri yang mengakibatkan Yudas karena uang, akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Dalam tekanan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Betapa sakitnya orang terdekat kita sendiri melakukan hal itu. Untuk apa semuanya? Itu untuk kita. Dia menderita untuk kita. Dan di dalam pelayanannya di dunia ini, dia memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Melalui mujizat-mujizat, orang disembuhkan, orang mati dibangkitkan, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Apa yang dilakukannya itu di kayu salib bukan hanya untuk orang-orang yang pada zaman dulu, tetapi untuk kita juga sekarang. Apa yang kita butuhkan, Tuhan mampu memberikannya. Karena Tuhan tahu, Tuhan telah buktikan bahwa Tuhan tahu kelemahan kita. Dan dia telah tunjukkan itu, bahwa dia juga mengalami itu. Dia mau disiksa untuk kita. Dia mau menderita untuk kita. Dan setelah itu, dia membuat satu juga pernyataan bagi kita. Menjadi suatu hiburan bagi kita. Ketika kita percaya sama dia, pada akhirnya kita selamat. Kehidupan kita yang kekal kita akan dapatkan. Penyakit tidak ada lagi. Di surga nanti tidak ada lagi penyakit. Karena semuanya Tuhan Yesus telah tanggung. Dari gambaran arti dari sudah selesai itu, saya ingin memperlihatkannya melalui video dan animasi tentang Kalvari. Kita akan melihat berikut ini.
God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Finish, kata Tuhan Yesus. Sudah selesai. Saat ini kita sedang merayakan Paskah. Apa sih arti Paskah itu sebenarnya? Ya. Kalau kita lihat di PL, ya, Perjanjian Lama, di mana kita melihat Allah sendiri, ya, di dalam Keluaran 12 sampai dengan 13 itu kita melihat bagaimana Paskah itu diperintahkan oleh Allah sendiri kepada umatnya pada masa itu. Untuk apa? Untuk mengingat perbuatan-perbuatan Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu mengingat. Nah, kalau menurut tradisi, ya, menurut tradisi Yahudi, ketika mereka melakukan Paskah itu di rumah, di rumah. Bapak sebagai imam di dalam keluarga, ya, Bapak sebagai imam di dalam keluarga yang akan mengadakan ibadah Paskah itu di dalam keluarga. Dan itu memang dikehendaki. Kalau kita baca di Keluaran 13 itu, yaitu ibadah keluarga. Ya, ada roti yang tidak beragi, ada anggur, ada sayur pahit di sana. Dan yang menarik, ya, kalau kita melihat yang menarik dari ibadah keluarga itu adalah ketika ibadah itu dilakukan, ada seorang anak laki-laki yang akan bertanya, untuk apa semua ini dilakukan? Untuk apa semua ini dilakukan? Maka mereka akan dijawab, ya, akan dijawab yaitu untuk mengingat apa yang apa yang Allah telah lakukan untuk mereka. Apa yang Allah telah lakukan untuk mereka, yaitu di dalam Ulangan 26 ayat 5 sampai 11. Ulangan 26 ayat 5 sampai 11 itu dibacakan di dalam keluarga. Dan isinya adalah menceritakan bagaimana Allah menolong bangsanya, umat pilihannya keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Itu yang dibacakan ketika ibadah keluarga. Menarik banget, ya. Sambil mereka menyanyikan lagu Mazmur. Mazmur yang mana? Mazmur 113 sampai 118. Salah satu lagu itu akan dinyanyikan pada saat ibadah di dalam keluarga untuk perayaan Paskah. Ya. Bagaimana kita sekarang? Apa Paskah? Arti Paskah bagi kita? Oh, hanya untuk mencari telur bagi anak-anak. Itu yang heboh kadang-kadang kita melakukan, kan? Itu yang heboh banget kita persiapkan. Apakah itu? Kita kembali mengingat, ya, makna Paskah itu sebenarnya.
zaman PL mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi bangsanya. Dan zaman sekarang, ya, ini adalah perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 itu menjadi peringatan akan aku. Jadi peringatan akan aku Paskah itu. Kita mengambil roti, kita mengambil anggur itu, kita mengingat Tuhan Yesus. Perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib yang terakhir, kata terakhirnya, 2 kata itu sudah selesai. Kita harus makna itu. Apa sih yang Tuhan Yesus yang telah lakukan untuk kita? Harusnya itu menjadi perenungan kita. Ya, itu menjadi perenungan kita. Tuhan sudah menyelesaikannya, sudah selesai. Ya. Rencana Allah, tujuan Allah melalui misinya kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini bangsa kita, ya, bangsa kita bukan hanya bangsa kita, tapi ini sudah menjadi masalah dunia. Itu adanya wabah COVID. Itu kadang orang membuat stres. Ada teman saya sampai takut keluar. Ada penyakit ketakutan timbul di dalam dirinya. Apakah kita harus begitu? Di masa Paskah yuk kita lihat. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus. Ya, Paskah ini memperingati apa sih? Itu untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus telah perbuat untuk kita. Dan apa yang Dia sanggup lakukan untuk kita sekarang. Kalau kita mengalami tekanan, mungkin awalnya ya tidak terasa ya kalau baru-baru, tapi makin hari tekanan itu akan bisa muncul. Orang tidak bekerja, sementara kebutuhan jalan terus. Ya, ada terus kebutuhan. Ya, income tidak ada. Itu jadi masalah, ya kan? Itu orang buat tertekan akhirnya kan? Apa yang kita lakukan? Kita ingat lagi Tuhan Yesus melalui pelayanannya di dunia ini, walaupun singkat 3,5 tahun, tapi kita mengingat bahwa Dia mampu menolong kita, Bapak Ibu. Dia mampu menyelesaikan semuanya. Ya, COVID yang ada sekarang, ya Tuhan sudah nyatakan bahwa Dia mampu. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Tuhan yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan sendiri. Kalau Dia mengerti akan kita, Dia tahu juga akan dunia ini, karena Dia sendiri yang menciptakan. Karena itu, inilah waktu kita. Waktunya kita untuk seperti pada zaman PL itu, di dalam keluarga. Saat ini kita seakan-akan terisolasi, ya, takut kemana-mana. Nah, kita dikasih kesempatan sama Tuhan pada zaman PL Paskah itu dilakukan di rumah bersama keluarga, ya, untuk mengingat akan karya Tuhan. Nah, inilah saatnya kita, ya, bapak, ibu, anak, ya, saudara berkumpul dalam keluarga. Kita melakukan Paskah. Paskah bukan untuk pesta pora, tapi kita mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan janjikan untuk kita. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Tapi satu hal yang penting di dalam kita merayakan Paskah, di dalam kita berdoa untuk merubah semuanya ini, untuk merubah kondisi negara kita, kondisi bangsa kita, kondisi dunia, kondisi keluarga kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang 2000 tahun lebih itu datang ke dunia, ya, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Dia juga yang kita imani akan datang untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Melalui Paskah ini Tuhan, kami
merasakan bahwa Tuhan mengingatkan kembali. Mungkin saat ini kami sudah lupa akan apa yang Kau telah lakukan. Kami terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi yang akan hanya menyenangkan hati kami, Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, dalam perayaan Paskah ini kami mau kembali mengingat karya-Mu bagi kami dan janji-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau melalui kondisi negara kami, bangsa kami ya Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi dunia yang Kau ciptakan ini ya Tuhan. Tolong ya Bapa, selamatkan. Tuhan, kalau ada hal-hal ya Tuhan yang harus kami lakukan ya Tuhan, Tuhan bicara kepada kami anak-anak-Mu, karena kami siap melakukannya ya Tuhan. Melalui Paskah ini kami mau mengingat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, untuk segala hinaan, untuk segala pemberontakan yang Engkau telah tebus bagi kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami mohon ampun atas salah dan dosa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami, tolong Tuhan pemimpin-pemimpin negara-negara ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan. Tunjukkan kebenaran itu ya Tuhan. Berikan kekuatan ya Bapa dalam mengatasi semua ini Tuhan. Kami terisolasi, tapi kami percaya kami tidak terisolasi untuk kami dekat dengan Tuhan. Justru kami dengan kondisi ini, kami makin terbebas untuk kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tolong Tuhan agar rakyat kami mau juga tunduk pada otoritas yang ada ya Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus. Kuatkan kami. Tuhan, sembuhkan orang-orang yang saat ini lagi lemah dengan kondisi ini. Umat-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya menjamah mereka dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, kami nyatakan sembuh dalam nama Yesus. Karena ini yang telah Kau nyatakan di kayu salib. Semuanya sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau membawa hidup kami, segala impian kami, pengharapan kami hanya di dalam nama saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tiba waktunya untuk kita bersama-sama berada dalam meja perjamuan Tuhan. Kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, mengorbankan nyawanya untuk menghapuskan dosa dunia ini. Kita bersyukur karena melalui pengorbanannya, kita orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan jaminan kehidupan kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh dalam perjamuan ini kita menyerahkan seluruh waktu ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, sehingga seluruh hal yang terjadi semua membawa hormat pujian bagi Tuhan dan membangun iman kita. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk berteduh diri di hadapan Tuhan. Pujian nyanyian kemenangan yang nomor 49 akan kita pujikan, nyawaku diberikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, Kau
kau dapat terusan dari mati bangkitlah, nyawaku diberikan bagiku, apa kau beri padaku, nyawaku diberikan bagiku, apa kau beri padaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini, di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengingat akan pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar, di mana Engkau rela memberikan hidup-Mu, menggantikan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersama-sama siap untuk makan dan minum perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami di tempat kami masing-masing, sehingga kami sungguh-sungguh beroleh lawatan dari Tuhan, mengalami pembaharuan iman, komitmen, kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melandasi perjamuan ini dengan bagian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Supaya kita yang pada saat ini bersama-sama mengambil bagian untuk makan dan minum perjamuan kudus ini beroleh berkat dari Tuhan, maka yang pertama tentu kita wajib menguji diri kita sendiri, dan yang kedua kita juga wajib melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan pada bos kita. Nah, bagaimanakah caranya kita menguji diri kita sendiri? Dan dalam hal apa saja kita dapat menguji diri? Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita juga harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup kita ini, kita mau untuk terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang
sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kali ini, kita akan bersama-sama naikkan satu pujian ini lagi. Nyawaku diberikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Baik, apabila kita semua sudah bersiap, saya minta kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas perjamuan ini. Sekaligus kita juga berdoa kepada Tuhan untuk kerelaan hati kita, untuk terus-menerus disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dipakainya untuk menjadi alat memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur menikmati persekutuan ini. Kami berterima kasih oleh karena pengorbanan-Mu lah kami boleh mengalami hal ini. Terpujilah Tuhan. Jikalau kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk memperingati pengorbanan-Mu ini dengan makan dan minum perjamuan kudus ini. Biarlah semua yang kami alami, yang kami nikmati dalam anugerah-Mu ini akan terus-menerus membangun iman kami, membaharui komitmen kami dalam mengiring Tuhan. Sekaligus ya Tuhan, membuka hidup kami, membuka hati kami untuk senantiasa dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehendak Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada dunia ini berita tentang kematian-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Hari Jumat Agung, di mana kita mengingat akan kasih Tuhan yang teramat besar. Pujian tadi sudah mengantarkan kita betapa luar biasanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita kali ini dengan ucapan syukur dan doa. Dan saya sekaligus akan berdoa bagi beberapa saudara kita yang berulang tahun dalam beberapa waktu ini, Pak Amran dan juga Saudari Twice. Dan sekaligus kita akan memohon berkat Tuhan melanjutkan kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengenal kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun kami tidak bertemu dalam satu ruangan. Tetapi Tuhan, kami bertemu dalam ikatan rohani karena Tuhan yang mempersatukannya. Terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal sampai akhir yang telah Tuhan tuntun. Kami diberkati dengan setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Semua telah Tuhan selesaikan melalui pengorbanan-Mu ini kepada setiap kami. Apa yang menjadi bagian yang seharusnya kami alami sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan telah gantikan, telah hapuskan semua itu melalui pengorbanan-Mu ini. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah sepanjang hidup kami, Tuhan berkenan terus memperlengkapi kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk perjamuan hari ini. Semua hal yang boleh kami terima dari Tuhan, kiranya itu akan kami hidupi, akan menjadi suatu yang terus menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pula untuk beberapa berkat Tuhan khusus yang dialami oleh Bapak Amran dan juga Twice. Dalam minggu ini mereka berulang tahun. Puji Tuhan, dan kami berdoa Tuhan memberkati untuk Pak Amran dan Twice dalam kehidupan mereka masing-masing. Pak Amran dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dalam pekerjaan, dan segala sesuatunya Tuhan menolong dan memimpinnya. Pertumbuhan rohaninya Tuhan juga memberkati. Demikian juga Twice, Tuhan menolong anak ini dalam masa perkuliahannya. Tuhan sertai dia Tuhan supaya diberi kemampuan. Nah, saat ini sedang ada praktek, Tuhan berkati supaya selesai tepat pada waktunya dan sebuah dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan diwujudkan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa terus berdoa buat bangsa ini, berkatilah Tuhan. Perjuangan seluruh kami rakyat Indonesia mengentaskan dari seluruh permasalahan ini, Tuhan tolong. Khususnya setiap orang yang terlibat langsung di dalam lapangan, baik tenaga medis, relawan, siapapun dia yang bergerak bersama-sama, Tuhan akan sertai dan lindungi dan beri kemampuan, kesehatan, kekuatan yang baik, sehingga setiap tugas yang ada yang dipercayakan terselesaikan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Tidak lupa mendoakan untuk persoalan ekonomi saat ini yang menjadi sulit karena akibat daripada peristiwa saat ini, yaitu adanya corona ini. Tuhan memberkati supaya setiap kami tetap melihat kepada Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kami. Engkau punya cara untuk bisa menolong kami dan memberkati seluruh kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya bagi pelayanan gereja Tuhan, baik di seluruh Indonesia ini, terkhusus juga gereja Kemah Injil, dan lebih lagi untuk gereja Kemah Injil Agape. Di tengah-tengah situasi yang ada, biarlah kami juga tetap memuliakan Tuhan, dan bahkan Tuhan pakai kami untuk memberkati di dalam lingkungan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan menolong kami
Dan segala hal yang kami lakukan, Tuhan wujudkan oleh karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta memohon berkat-Mu. Terima Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat memperingati Hari Jumat Agung dan selamat beraktivitas kembali. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Amin. Terima